وعلى آله وصحبه ومن Alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah. Selawat pada Nabi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak jamaah salam semuanya insyaallah rahmati Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li abdil mu'min inna amru kulluhu khair. Nabi mengatakan betapa takjubnya orang mukmin itu. Kenapa? Semua perkara yang datang itu semuanya baik. Jadi tidak ada rasa prasangka dan rasa peraduan. Itu arti dari hadis tadi. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita berikan akan datang kepada kita lagi. Begitu juga sebaliknya, setiap keburukan yang kita berikan akan menghampiri kita lagi. Maka dari itu, sibukkan diri kita dengan muhasabah ini, karena introspeksi diri itu mungkin lebih baik untuk kita, agar kita tidak keceplosan hal-hal yang negatif. Untuk itu, karena sering kita muhasabah diri, kita tentu bisa menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kalau kita sudah bisa menjaga hubungan baik dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak ada hitung-hitungan. Untuk itu, pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Andika dengan judul apakah kita masih hitung-hitung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita dapati, semua yang kita miliki itu semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita minta kepada Habib Andika untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Kita bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu fil Qur'anil azim, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, nikmat Islam yang terbesar dan nikmat iman. Alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar pada pagi ini dan kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita dari mulai tadi malam, sholat tahajud kita, bacaan Quran kita, dan sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Serta tidak lupa kita menyampaikan salawat kepada junjungan alam Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terima kasih kepada Bapak Koordinator telah memberikan tugas kepada saya pagi ini, dan kepada yang saya hormati, kepada bapak-bapak pemimpin Baligo, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, sebelum masuk ke tema pagi ini adalah jangan berhitungan dengan Allah. Karena kita kalau telaah kita berhitungan dengan Allah itu contohnya seperti misalnya kita lagi sibuk kerja, ada suara azan, bentar lagi masih ada waktu. Atau kita lagi cuci motor atau cuci mobil, kedengaran suara azan, bentar lah masih ada waktu, belum komat
bacaan tadi yaitu surat Ar-Rahman ayat 31, Bagi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, yang artinya nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seperti contoh misalnya, kita sudah begitu banyak diberi Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salah satu contohnya lagi nikmat yang kita hirup sehari-hari, yaitu nikmat oksigen. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan dulu waktu pas bulan Ramadan waktu mengisi kultum. Ya Pak Heri ya, mungkin masih ingat ya. Dan kita menghirup udara oksigen ini sehari 11.000 liter. Harga oksigen di rumah sakit kalau bisa dicek seliternya 25.000. Jadi kalau kita hitung-hitungan sama Allah, kita tidak akan sanggup menghitung ini. Bahkan orang terkaya di dunia seperti Bill Gates tidak akan sanggup membayar ini. Misalnya kita hirup 11.000 liter satu hari kali 25.000, itu udah jumlahnya 275 juta sehari itu Pak. Apa sanggup kita membayar itu sehari? Jadi sehari, satu bulan kali 275.000 juta, 275 juta kali 30 hari, itu jadinya 8.250 juta satu bulan kali satu tahun. Kalau satu tahun kali 8 miliar kali 8.275 juta kali satu tahun 12 bulan, itu totalnya 99 miliar. 99 miliar rupiah itu nggak tanggung Pak. Itu kalau dijadikan uang mesin ini nggak penuh, nggak muat kali. Dan kali umur kita, misalnya kita udah berumur 40 tahun, 40 tahun dari 99 miliar itu akan jatuh 3.900 miliar. Itu umur 40 tahun. Dan kalau kita berumur misalnya 50 tahun, 50 tahun kali 99 miliar, itu totalnya 5.940 miliar. Dan seperti saya kita misalnya umur saya udah 60 tahun, di atas 60 tahun lah, 63 persisnya. Jadi 99 miliar kali 60 tahun itu akan berjumlah 5.940 miliar. Dan yang tertinggi mungkin yang kalau ada umur 70 tahun itu totalnya 99 miliar kali 70 tahun. Total 6.930 miliar. Nah, kalau kita misalnya hitung-hitungan, kita tidak akan sanggup. Begitu besar nikmat Allah yang kita diberikan kepada kita. Kita bersyukur tidak sekedar mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi bersyukur melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang paling terdekat lagi yaitu kita bersedekah. Setiap hari berasa mampu kita bersedekah. Ada yang bersedekah dengan ilmu, seperti yang setiap pagi kita, Jumat pagi kita di sini bersedekah ilmu ustaz-ustaz kita, itu betapa besar pahalanya itu. Setiap huruf yang diajarkan kepada kita, masya Allah 10 kebaikan. Dan kalau kita baca itu berulang-ulang, masya Allah, itu yang ustaz yang belajar kita itu mengalir pahalanya kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan oleh karena itu, marilah kita berbuat moto, tiada hari tanpa sedekah. Seberapa yang kita dapat, kita mampu, kita bersedekah. Karena amalan yang paling disukai Allah itu adalah sedekah. Karena apa? Sedekah itu mencakup ke hubungan horizontal antara kita dengan manusia, hablum minan nas. Kalau sholat, kita hubungan vertikal, hablum minallah. Haji, puasa, itu semuanya hablum minallah. Dan yang paling berfungsi atau bermanfaat kepada sesama umat yaitu sedekah itu tadi. Baiklah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimahullah, sebelum saya ini waktu udah berjalan ya Pak ya, masih banyak waktu. Ada satu ayat
Sajadah ayat 12. Ada jutaan manusia di kuburan sana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan ke bumi, ke dunia. Betapa banyak itu sesuai dengan ayat 12 surat As-Sajadah. Walau tara a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimina nakisu ru'usihim inda rabbihim wa bima lisarihim wa sama'ihim wa Rabbana absarna wa sami'na a'mal salihan wahdiyana ila muqinun, yang artinya dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat dan memberi hatiku plus ya Pak Ali. Plus. Ya, plus ada. Maaf. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Tapi sudah terlambat, mana mungkin lagi kembali ke dunia, sudah dipendam di dalam kuburan. Dan mereka akan melakukan amal soleh apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, atau bukan mau haji atau umrah, tapi mereka mau melaksanakan sedekah. Karena mereka sudah lihat pahala sedekah itu sungguh sangat luar biasa. Baiklah, oleh karena itu marilah kita mensalah diri, apalagi ini pas sudah tahun baru 10 Muharram, 11 Muharram ya, kalau salah 11 Muharram 1445. Untuk kedepannya agar kita dan terutama saya pribadi sendiri untuk mengintrospeksi diri sendiri. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah contoh kecil yang disampaikan oleh Bapak Ali agar kita tidak hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah seluruhnya insyaallah rahmati Allah yang memperpanjang itikafnya pagi ini, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Amin. Untuk pada pagi ini kepada seluruh jemaah yang akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ali, mungkin ada kritikan, mudah-mudahan kritikan menjadi ilmu untuk hari ke depannya. Kita minta kepada yang pertama, yaitu kepada Bapak Uji Ustaz Jatmiko, kepada Pak Uji kita silakan menanggapi apa yang disampaikan Pak Ali. Pak Ali pagi ini sukses sekali. Penampilannya hanya baca ayatnya aja yang artinya Pak Ali kalau sudah di sholat di BS yang lain sudah bisa, karena santai dan menguasai masalah. Tapi dari sisi konten Pak Ali tadi disebut oksigen per hari berapa liter? 12.000 liter. Bagaimana ini ya menjelaskannya? Jadi kita menghirup oksigen sehari 11.000 liter. itu data dari mana Pak Ali? Ini potongan ini. Ya. Pas bulan suci Ramadan, saya sholat taraweh di Masjid UIN Ciputat. Jadi guru besarnya ceramah, dia mengutarakan ini. Jadi saya adopsi dari dulu. Oh iya. Dari guru besar UIN. Tapi Pak Ali kira-kira
Anda dengar begitu dicerna sendiri nggak? Kalau Menurut saya nggak masuk akal, Pak. Ya, padahal kita minum saja, ya itu 8 liter sehari. Minum aja gitu. Ini menghirup udara 11.000 liter gitu. Tolong diini lagi aja, ya Pak. Insya Allah. Tapi maaf, Direview lagi ya. menurut kita kan kita bernapas itu berapa kali tarik nafas? Saya Enggak. Enggak, maksudnya liter ini. Berarti yang kita hirup itu ya, itu kan menjadi gas cair. Oksigen kan bisa jadi gas cair gitu. Nah itu ditinjau aja lagi. Tapi secara umum saya setuju sekali kan gitu ya. Bagaimana rasa bersyukur yang begitu besar, tidak hitung-hitungan, itu juga betul sekali. Karena kita kelilipan aja, ya kalau nggak bisa dikeluarkan itu sudah mengganggu sekali. Betapa ya, hanya kelilipan itu. Dan di satu ayat yang ditulis oleh Yusuf Kordowi, saya pernah baca tulisannya, ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang sesat itu ibarat naik ke air, dadanya sesat. Ternyata di langit itu oksigennya tipis, makin tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagian tanggapannya. Sebagian kecil apa yang disampaikan oleh Pak Andika, contoh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan kesehatan seperti ini. Bagaimana kalau kita membeli gas sekian banyak, apakah kita mampu membelinya dengan sekian tahun lamanya? Untuk itu selanjutnya kita minta kepada Bapak Kabir Bali untuk memberikan kata menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Andika. Pada Pak Kabir, kita silakan. Ya, tadi ayat yang di surat Ar-Rahman itu diulang sebanyak 31 kali. Ya. Dengan berbagai ungkapan bahasa dan kalimat sehingga ada lagi pada ya Allah. Ya. Kemudian beberapa ayat ada lagi pada ya Allah gitu kan. Yang menarik di situ nikmat. Ya. Nikmat yang mana yang Anda dustakan. Sebenarnya yang perlu kita kaji itu nikmat itu apa sih sebetulnya? Kalau manusia itu memahami tentang makna nikmat, manusia itu tidak akan dia berbuat semena-mena. Dia akan mengetahui tentang hakikat diri itu, pasti dia tahu dirinya. Makanya nikmat ini sebenarnya sesuatu yang sangat substansi. Apa itu nikmat? Tapi kita terkadang membahasakan ya nikmat syukur, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Sebenarnya kalau kita tahu urusannya ini, mungkin ilmu itu tidak akan kita membuat kita itu hebat. Karena dengan ilmu itu kita hitung-hitungan. Ilmu dikasih, kita hitung-hitungan. Itu aja. Semua kita ini hitung-hitungan semua. Entah itu keilmuan dalam sisi apa saja, kita pasti hitung-hitungan. Jadi kalau kita tahu tentang apa itu nikmat, insya Allah kita tidak akan hitung-hitungan. Ya, karena di hadis qudsi itu Allah sendiri berfirman, Ana indi zanni abdi. Jadi aku itu tergantung sangkaan hamba. Jadi kalau jadi mindset alam berpikir kita itu akan mengikuti jejak kita itu, perilaku kita itu akan mengikuti pola berpikir dan perilaku. Kalau kita tidak betul tahu tentang nikmat yang bahasa nikmat itu tadi, banyak di antara kita yang itu tadi kalau udah punya ilmu pasti hitung-hitungan, biasanya begitu. Karena tadi bahasa Pak Ali, ini masih
azannya masih lama, udahlah saya sholat di rumah aja, ini saya cuci dulu sebentar dulu, karena itu terungkap. Nah itu bahasa ilmu itu. Makanya perlu betul-betul kita kajian siapa sesungguhnya manusia ini, sehingga kalau kita sudah memahami tentang manusia ini sesungguhnya, kita tidak akan pernah akan hitung-hitungan kan begitu. Ya, tapi saya sih nggak akan menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya secara substansi nikmat, karena itu nilainya mahal itu. Jadi itu kalau dalam hal hitungan kuliah SKS-nya itu mungkin puluhan SKS itu kalau dapatkan. Jadi tapi itu hitung-hitungan juga kita kan begitu kan. Jadi tidak sembarang ilmu itu, dan kita menghargai orang yang berilmu. Tapi kesan kita dalam hal kehidupan kita sehari, terkadang orang-orang yang berilmu itu kita sepelein. Apalagi mungkin dia sebagai guru ngaji, guru ini, terkadang kita tidak menghargai dalam hal keilmuan yang dia miliki, bukan dalam arti bayaran. Nah ini yang kita ungkap semuanya, kita ungkap ini. Karena terkadang orang yang berilmu itu dianggap dia ilmunya secatek. Kan begitu, ini ilmunya hanya ilmu ini. Padahal secara substansi Allah kasih nikmat. Nah itu. Jadi saya tidak ingin banyak memberikan ulasan tentang ini. Tapi saya melihat profil Pak Ali ini, ya seperti yang kemarin juga profil yang menyampaikan sesuatu yang muncul dari pemahaman yang dimiliki kan begitu, dan keluar seperti air juga kan begitu. Adapun sanggahan dan yang lainnya itu akan menambah hidup kita. Jadi kita itu diibaratkan di dalam Al-Quran itu kasyajaratin thayyibah, artinya pohon yang betul baik, akarnya menghujam dan dia akan memberikan sesuatu kepada manusia. Yang mudah-mudahan itu yang kita harus miliki hari ini. Jadi kita seperti pohon yang tumbuh terus, walaupun digoyang sana sini, insya Allah orang lihatnya, walaupun digoyang sana sini tetap kita akan terbuka. Itu yang saya lihat dari sisi Pak Ali. Ya mudah-mudahan kita terus tegak istiqomah dalam apapun. Ya, kesan. Makasih Pak Ali. Lanjut Pak Suri. Pak Heru. Waalaikumsalam. Pak Ali, pembawaannya tenang. Pertama awal waktu singkat padat dan padat bagus. Sekarang dalam kemudian panjang. Saya kagum tadi, kagum bersumber, kagum itu sekarang ibu sekarang tahun bulan tuh bagus. Atau sinyal. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gary. Wah ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada Pak Ali itu minimal tentang bacaan Al-Qur'annya aja supaya lebih baik lagi. Yang kedua, saya salut kepada Pak Ali mulai dari tarhem, adan, qomat, mengumumkan terus sampai membawa materi Pak Ali semua. Bagaimana Masjid Ali ini kalau nggak ada Pak Ali? Saya bayangkan begitu. Dari jam 4 terus sampai hari ini. Itu aja Pak Ali, saya salut kepada Ali. Tapi mohon walaupun kita belajar, ya Al-Qur'annya lah minimal gitu. Kalau pemahamannya nanti udah biasa. Terima kasih. Insyaallah. Lanjut Ustaz. Terima kasih Pak Adi ya. Saya melihat sudah lebih bagus dari sisi penampilan komunikasi, sudah cukup bagus. Ya. Ada hal yang mungkin perlu kita tingkatkan. Pertama, ketika pembukaan ini juga awal pembukaan kali agak kurang lancar. Ya, seperti kalau Ta'ala fi kitabihil karim tadi masih agak macam ditingkatkan lagi. Kemudian tadi temanya kan jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ya, itu kan
terkait dengan nikmat yang disampaikan tadi Ustaz. Dengan nikmat itu mungkin bukan kemudian Pak Ali mengkaitkan ayatnya dengan apa itu tadi surat As-Sajdah ayat 12. Mungkin karena disebutkan tentang penyesalan ketika di dalam kubur, dan itu ada sekitar 15 ayat yang saya baca. Penyesalan manusia setelah di alam barzah ya, dalam kubur. Nah mungkin akan lebih tepat sederhana yang biasa Pak Ali sampaikan. Ibrahim ayat 7. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barangkali itu yang lebih pas. Jadi tadi Pak Ali juga menyebut syukur di situ kan. Jadi ini keterkaitan antara materi dengan ayat itu memang harus pas. Ketimbang Pak Ali menyampaikan tentang sajadah ayat 12 tadi gitu ya. Nah, hal komunikasi ketika Pak Ali mendapatkan informasi tentang jumlah oksigen yang kita hirup, memang harus ada rujukannya, harus ada referensinya. Ya, ketika Pak Ali mungkin di satu masjid, entah masjid mana, misalnya di UIN yang bicara sebagai seorang guru besar menyampaikan itu, maka bahasanya tidak seperti itu karena dia akan dicecer oleh seperti Pak Jadwiko tadi. Bahasanya adalah pada saat itu saya mendengarkan ceramah dari, kalau misalnya hafal orangnya mungkin disebutkan, karena itu bagian referensi juga. Profesor doktor siapa misalnya, atau guru besar mana, ya kan? Atau kalau Pak Ali tidak ingat, ketika saya sholat isya mendengarkan ceramah dari guru besar UIN misalnya tentang oksigen, yang saya kalau tidak salah saya dengar, kan jumlah oksigen itu sekian. Ketika salah pun nggak bakalan dicecer itu Pak. Nah ini tentang hal komunikasi ketika kita menyampaikan yang kita tidak tahu, ya kan? Atau tidak sempat lagi untuk benar nggak sih? Jadi Mas Ridho sudah membuka ya tentang jumlah oksigen dari Kementerian Kesehatan. Nah itu juga bagian dari untuk mendapatkan referensi. Karena ini sains. Ketika sains ya harus hati-hati. Biasanya kan dari hasil riset. Ya, tapi kalau Al-Quran kan tinggal buka, nah itu tinggal udah jelas, ini nggak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi kalau analisis sains bisa saja ada berubah. Nah itu ya. Jadi untuk teman-teman juga ketika kita menyampaikan satu materi di mana kita tidak sempat benar nggak sih ucapan guru besar itu, kita teliti, kita lihat di Google sekarang kan gampang. Nah, barangkali itu perlu seperti itu. Sehingga nanti pajak nggak menyampaikan nggak mencecer atau yang lain-lain gitu kan. Barangkali itu. Terima kasih. Secara keseluruhan sudah oke Pak Ali. Ada lebih tenang ya, karena dari jam 4 padahal persiapannya ya. Dari jam 4 pagi persiapannya sampai ngumumin juga. Terima kasih Pak Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Peman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hanya ingin menanyakan aja untuk satuan oksigen itu apa sih? Liter atau karena itu kan berupa gas. Ya. Nah itu yang perlu dicari referensinya. Jangan hanya copy paste saya. Jangan sampai ketemu jamaah seperti baca berita yang tinggi. Nanti kita kebingungan. Itu kan bisa kita cari di Google, ya kan? Satuan dari oksigen itu apa? Karena kalau ketemu mode baca berita, dicecer habis kita takut paham. Nah, artinya gini, jadi kita mau menyampaikan sesuatu dengan copy paste yang nggak tahu sumber asalnya itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Kita cari lagi dari sumber buku lain banyak itu, ya kan? Jadi katanya di sana seperti ini katanya. Nah itu ya, artinya kalau bisa dihindari, tetap kita cari referensi yang benar-benar valid gitu, jangan ada copy paste dari sebelah ke sebelah. Nah ini artinya kita jadi narasumber nanti, takutnya ada umum jamaah yang biasanya baca mereka, kita harus bisa menakal gitu. Paling nggak dari sumber yang benar lah. Jadi kita nyampaikan ke jamaah itu benar, meyakinkan gitu kan. Dan sumbernya itu jelas. Kemudian dikatakan Pak Edi tadi benar itu memang. Takutnya ketemu model baca mereka kan repot gitu kalau kita nggak bisa menjelaskan gitu. Ya kita dapat sumber informasi dari waktu obat di masjid UI gitu kan. Nah itu kan kurang bagus kalau kita sampaikan di sini.
Artinya kita kalau cari referensi yang sebenarnya dari mana itu sumber itu. Satuannya sebenarnya apa kan itu. Gitu. Karena kalau minum kita kan air. Nah, kalau gas itu satuannya apa kan gitu. Tapi untuk pagi ini Pak Ali udah bagus, udah tenang pembawaannya. Insya Allah nanti teman-teman yang lain juga akan maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Paman. Ada sebuah pertanyaan. Alam tak kambang jadi guru. Apa? Alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang Jadi guru. jadi guru. Nanti akan sampai dulu ya kita. Ya, jadi alam tak kambang jadi guru. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat bisa menjadi ilmu untuk kita. Enggak perlu kita menggali sejauh-jauh. Yang kita dengar mungkin orang yang menyampaikan dari awal itu pasti ada dasarnya, nggak mungkin ya. Jadi itu kita sama-sama memaklumi. Kita dengarkan Pak Firdaus, Pak Dinar, ya kita berikan kepada dia. Remang, jadi kerja silakan Pak Dis. Silakan Pak Dis menyampaikan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau selesai. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Jadi gini, saya sering pikir ya, hanya satu hal apa yang dikatakan baca betul. Harus apa dengan habis kayak contohnya hujan takin gas diragu. Itu aja ada keluarnya. Pasti. Mantap. Padat. Pak Koordinator, silakan. Pak Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali yang dari jam 4 sampai sekarang ya. Pertama perubahan penampilan dari awal sampai sekarang ya alhamdulillah saya melihat perkembangannya ada ya Pak Ali ya. Dari awalnya kertasnya terbang-terbang sekarang terbangnya kena AC. Yang kedua ya ini Ustadz Yusuf Mansur diganti. Kontennya hampir rata-rata tentang sodako, tapi ya alhamdulillah di Baligo juga Pak Ali juga aktif juga ya sodako. Dan yang ketiga itu saya tadi terdengar jelas itu huruf pada saat bacaan Al-Quran itu yang paling terasa banget itu huruf zal titik. Saya punya metode lebih mudah ya dari guru saya. Jadi untuk penyebutan zal dengan ta itu untuk cara mudahnya digigit aja lidahnya dulu. Digigit lidahnya gitu. Ta itu untuk lebih mudah. Jadi jadi metodenya ra itu untuk lebih mudahnya. Jadi untuk penyebutan ida gitu. Kalau tadi jelasnya ija gitu. Idanya langsung digigit. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan guru kita yaitu Buya Muhammad pada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta maaf terlambat. Ini barangkali seperti seperti disengaja tapi bukan disengaja. Yang karena
mungkin tidak semua bisa saya tangkap apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Yang pertama ingin saya kritisi selama perjalanan dari ini kehadiran peserta. Kelihatannya kehadiran peserta ini tidak jauh berbeda dengan kehadiran pemateri ketika guru-guru kita menyampaikan materi. Yaitu, maaf kalau mungkin barangkali ini agak mau diberikan kepada harapan perjalanan Bayu ke depan. Saya katakan tidak jauh berbeda dengan kehadiran pemateri ketika kajian sebenarnya. Yaitu kehadiran kita peserta bergantian. Hanya menganggap penting hadir kalau sebagai pemateri. Kita lihat pada hari ini kan banyak peserta-peserta yang tidak hadir. Sementara kita ini kan pembelajaran keakraban diri dengan Zoom, pembelajaran keakraban ngomong dengan audiensi, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu mungkin barangkali pesan kepada Pak Menko kita untuk bisa setiap acara Balihu ini peserta itu didapatkan hadir maksimal. Karena itulah makna pembelajaran sebenarnya, pelatihan sebenarnya. Apalagi kalau kita punya alasan seperti saya, Pak Jatmiko, atau teman-teman yang berusia yang lainnya, dengan waktu kita pelaksanaan Balihu tidak juga menjadi alasan yang pas. Karena hari Sabtu nyaris semua kita ini tidak beraktivitas seperti aktivitas hari-hari yang lain. Ya, mudah-mudahan ini. Kemudian kegembiraan kuping saya setelah sampai di sini bahwa 1 Muharram kemarin ada acara yaitu lomba azan. Katanya, saya kan tidak mendengar, cuma bahasanya saya dengar seperti ini. Nah, ini sangat positif sekali acara yang kita adakan. Jangan nilai nominal yang kita lihat, akan tetapi nilai keberanian, walaupun itu hanya azan, tapi keberanian untuk melakukan itu juga bukan hal yang sepele. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah yaitu materi yang disampaikan tadi ada satu yang sangat meneliti, yaitu bahasa oksigen. Kita menghirup oksigen. Kalau menurut saya mungkin apa yang disampaikan oleh guru besar itu Pak, bukan menghirup oksigen dalam arti nilai nominal, akan tetapi berapa kali bolak-balik oksigen yang kita hirup. Di dalam kajian Islam itu juga ada berapa kali kita bernapas setiap detik, setiap menit, dan setiap jam, sehingga menjadi nominal 24 jam dalam satu hari, satu malam. Berapa kali bolak-balik nafas kita. Itu yang sangat positif yang harus kita pikirkan. Walaupun tidak bisa terlepas dari oksigen yang kita hidup. Sehingga tadi menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Bahkan Pak Arman itu bahasanya itu bahasa kerusuhan, sehingga menimbulkan sangat berbahaya, kata Pak Arman. Sebenarnya tidak begitu juga Pak Arman. Ya, cuma aja karena kekeliruan menyampaikan. Ya, mungkin barangkali angka 11.000 itu didapat. Ya, kurang lebih
Kita bernapas bolak-balik 11.000 kali dalam sehari semalam. Itu barangkali yang dibaca oleh Bapak Guru besar. Bukan nilai liter 11.000 liter, tetapi 11.000 kali bolak-balik napas kita memanfaatkan oksigen, itu barangkali. Nah, oleh karena itu juga mungkin ya kita ekstra hati-hati karena sumber ilmu itu bermacam-macam. Pertama, kita dapat ilmu dari ulangan-ulangan kata seperti bayi. Bayi itu cepat berbicara, cepat mencair ucapannya kalau ibu bapaknya cepat mengulang-ulang kata terhadap sang bayi. Kan ada kita biasa itu mah kalau bayi, kalau dia cepat jalan ngomongnya pasti lambat, enggak juga ya, enggak juga. Tapi yang saya lihat, karena kita sudah jadi bapak ya, bahkan sudah jadi kakek, yang saya lihat kebiasaan bapak dan ibu mengajak lawan bicara terhadap bayinya, maka bayi tersugesti untuk berucap mulutnya. Ini nggak rindu yang itu saya. Nah, oleh karena itu ilmu itu datangnya dari mana? Maka dikatakan Nabi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke dianan. Tuntutlah ilmu itu bukan berarti aktif dari orang yang mencari ilmu saja, tidak. Tidak mustahil aktif dari pemberi. Nah, seperti terhadap bayi itu kan yang aktif bapak dan ibu serta lingkungan untuk ngajak bayi itu ngomong. Nah, ngomong bagi bayi itu ilmu. Mencair bagi bayi itu dari apa yang keluar dari suara itu adalah ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu itu dapat karena kita pelajari, kita belajar. Nah, sehingga ada tingkatannya ya Pak. Ya, ada sekarang pra-PAUD ada, PAUD, TK, A dan B, SD, SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah, SMK sekarang. Kemudian ada tingkatan gelarnya. Tapi kalau kita lihat ulama dulu tidak ada tingkatan gelar. Ulama-ulama dari para sahabat sampai kepada para tabi'in, kepada aulia tidak ada. Cuma yang menjadikan dia dianggap menjadi orang berilmu, mungkin tata caranya berbicara, mungkin tata caranya memahami, tata caranya mengayomi, sehingga dia dikatakan hadratus syekh. Ya Pak Kiai ya, sehingga digelar dia hadratus syekh. Kenapa? Karena anggapan para pendengar, orang yang menikmati dirinya, wah bukan main, ini orang hebat. Gak ada dulu S1, S2, S3, guru besar, gak ada. Gak ada itu dalam sejarah dari Nabi itu gak ada. Cuman hanya penikmat ilmu yang dia dapat dari seseorang sehingga dia diberi gelar. Sehingga ada Hadratus Syekh dari Al-Azhar umpamanya. Nah, jadi sumber ilmu itu bermacam-macam. Dengan demikian ahli jangan merasa komentar dari teman-teman tadi merupakan justice, jangan. Itu merupakan kritik, lebih teliti lagi mencerna ilmu pengetahuan dari mana dan dalam bentuk apapun. Ya, ingin saya simpulkan terakhir yaitu sangat perlu barangkali bagi kita di Balimu ini kehadiran peserta, kehadiran pembimbing, karena kehadiran peserta dan pembimbing ini adalah take and give. Di samping usaha peserta untuk mencari materi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul serta apa yang didengar dimanapun dan kapanpun, kemudian memberikan informasi dengan cara-cara komunikasi oleh Pak Endi umpamanya, memantapkan materi oleh Pak Kadri umpamanya, kritisi sains dan teknologi Pak Ja umpamanya, dan teman-teman kita yang lain itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran pemateri itu sangat dan sangat perlu setiap hari Sabtu. Terima kasih.
Siap, terima kasih. Izin Pak Ali mungkin menambahkan sedikit tadi yang disimpang siurkan oleh bapak-bapak jamaah terkait data oksigen. Tadi karena pegang handphone mungkin sedikit searching. Jadi ada sebuah informasi dari salah satu halaman layanan kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Jadi di situ dikatakan bahwa manusia dalam satu harinya itu menghirup udara